duduk. Jadi sekarang saya di Kalimantan Tengah, tempatnya di Sampit. Kita mau ke Danau Tumi. Di Danau Tumi itu karena ini potensi toman sama tapahnya kan masih bagus sekali. Karena mereka jaga ya, masyarakat mereka jaga. Jadi mereka nggak boleh ada potos, nggak boleh ada strum. Jadi saya lihat mudah-mudahan di sana ikannya masih luar biasa. Ini kita sama Iwan, pemancing dari Sampit. Ya, menurut Iwan, lokasi yang kami tuju saat ini sangat potensial dengan target ikan tapah dan toman. Rasa penasaran pun semakin tinggi, mengingat kedua target kami masuk dalam top predator yang sangat agresif. Lamanya waktu yang diperlukan untuk sampai spot bukan karena jauhnya jarak, melainkan beratnya rute yang ada di depan mata. 6 jam perjalanan dari desa terdekat bukanlah waktu tempuh yang singkat. Mantap! Sekilas menilai dari aliran sungai yang telah terlewati memang cukup menjanjikan untuk habitat toman dan tapah. Aliran sungai pun mulai menyempit. Beberapa kali ketinting harus berakselerasi untuk bisa tetap di jalurnya. Banyaknya tikungan sungai dan sempitnya jalur akhirnya membuat ketinting kami tersangkut di batang yang ada di dalam air. Ini nyangkut ini ternyata di bawah sini ada batang pohon besar. Ada pohon. Nah, pohon tumbang di sini. Ini. Oh, segini dia berdiri di sini. Tersangkut. Nah, ini banyak pada hambatan-hambatan begini. Akhirnya Kadri pun terpaksa menyeburkan diri untuk bisa melepaskan ketinting. Mantap bro! Oh, ini ya, salah satu hambatan di sana, biasanya pohon-pohon pandan yang berduri itu. Jadi nanti kita buat terowongan. Nah. Salah satu hambatan kita lewati. Mudah-mudahan semuanya hambatan bisa kita lampaui. Perjalanan pun berlanjut dan aliran sungai semakin menyempit. Rupanya ketinting yang saya naiki juga terlalu lebar, sehingga terjepit di antara kedua sisi tepian aliran air. Tak hanya aliran yang sempit, debit air yang mulai surut membuat bagian bawah ketinting kandas. Sebagian barang dan penumpang pun harus turun supaya ketinting lebih ringan dan bisa melewati bagian sungai yang dangkal. Hambatan terus kayak begini. Di perjalanan kita katanya 6 jam dari kampung tadi 6 jam. Karena ini sebenarnya nggak terlalu jauh tapi ini kalau perahunya sama jalannya lebih besar perahunya. Akhirnya setelah susah payah, Kadri dan Joko pun berhasil melepaskan ketinting. Luar biasa menantang jalur ke Danau Tumi. Masyarakat di sini memang tak begitu mengurus aliran sungai ini. Menurut mereka, jika aliran dibersihkan dan lebih lebar akan mengundang pihak luar untuk menjarah ikan dengan cara yang tak ramah lingkungan. Ya, beberapa tahun yang lalu memang sempat terjadi penjarahan ikan besar-besaran di sekitar sini dengan menggunakan bom dan racun potasium. Berhasil keluar dari jalur yang sempit, saya pun mencoba untuk casting di aliran yang lebih luas. Air yang tenang dan banyaknya semak-semak di tepian sungai menjadi habitat favorit bagi ikan-ikan jenis catfish dan snakehead. Tak mau ketinggalan, Iwan dan Fauzan pun coba melempar soft lure ke spot-spot yang biasa menjadi sarang ikan target kami. Strike. Mantap bro. Iwan berhasil membuka strike dalam perjalanan menuju Danau Tumi. Kerandang. Rupanya seekor serandang berhasil terperdaya oleh umpan soft lure yang dipakai Iwan. Tak mau kalah, saya pun terus mencoba keberuntungan. Tak ada sambaran yang saya rasakan. Mancing dia, mantap. Iris. Perjalanan pun masih berlanjut. Ternyata kami baru setengah perjalanan. Wih, ternyata rintangan belum berakhir. Kalau ini terowongan raso pun harus ditembus ketinting-ketinting kami. Rasa
Rasa atau pandan duri di sini bukan sengaja dibiarkan hidup. Dulu sempat ditebang, namun karena jalur ini jarang dilalui nelayan dan pertumbuhan rasau yang cepat, membuat tumbuhan ini tumbuh biar tak terkendali. Sebenarnya ada bagusnya juga jika rasau menjadi benteng alam untuk melindungi habitat ikan di Danau Tumi. Tapi jika sudah parah seperti ini, sepertinya malah akan mempersulit. Kembali para tekong memainkan keahliannya mengendalikan kepiting. Dan yap, akhirnya nyangkut juga. Tikungan yang tajam dan lebatnya rasau membuat akselerasi ketinting kembali tersendat. Belum lagi beberapa kali putaran baling-baling tersangkut akar dan rumput, membuat tantangan perjalanan menuju spot utama semakin kompleks. Akhirnya ketemu lagi dengan aliran sungai yang lebar. Di aliran seperti inilah para tekong bisa menggeber gas ketinting supaya bisa melaju lebih cepat. Setelah perjalanan menantang dan meriku, akhirnya sampai juga di pondok yang telah disiapkan buat tim. Jalan kita ini sebenarnya jaraknya tuh nggak terlalu jauh, tapi karena hambatannya terlalu banyak, 5 jam, 5,5 jam kita perjalanan kita. Jalan sempit nih karena udah lama, jadi pohon apa namanya tadi? Rasau. Pohon rasaunya terlalu sempit, masyarakat juga nggak bisa bersihin karena udah terlalu rapat. Mudah-mudahan udah danau-danaunya kelihatannya sih kayak cantik ya, mudah-mudahan ikannya juga mau makan. Oke, jadi kita bermalam di sini kah? Iya Pak, campnya. Oh ini? Ini camp baru. Ini rencana camp kita nih. Bisa di situ orang bagi-bagi bisa. Oh iya, jadi di sini saja. Ini rencana malam tinggal kita bermalam di sini. Tapi di pinggir kita nih kayaknya udah bisa casting di danaunya. Danau 1000 danau. Sejenak menarik nafas, tim pun langsung bekerja sama menutup pondok kayu yang masih terbuka. Sengaja kami memilih atap dan dinding dari terpal untuk mempermudah proses pasang dan bongkar jika sudah selesai pakai. Mantap! Matahari sudah mulai condong ke barat. Berarti ini saatnya para kaum predator buruan kami mencari makan. Tak berlama-lama, Kandri membawa saya ke spot di mana toman biasa bermain. Spot yang sangat potensial buat habitat toman dan kerandang. Beberapa kali mencoba casting, ternyata tak ada satupun sambaran yang saya rasakan. Saya pun minta buat geser lokasi. Sambil terus berusaha dan mencoba casting dengan beberapa variasi umpan, saya pun berharap ada sambaran di spot-spot Danau Tumi ini. Melihat secara kasat mata, spot di sini memang sangat menjanjikan. Tapi hingga senja tiba, tak satu pun sambaran yang saya dapat. Sepertinya faktor keberuntungan juga menjadi kunci kali ini. Menjelang gelap, ternyata Joko malah mendapat sambaran. Mantap, Mas Bro. Ikan pun berhasil melepaskan diri dari hook. Sabar Mas Bro, masih ada kesempatan lagi. Belum berhasil. Hari kedua berharap keberuntungan kali ini berpihak pada kami. Spot pertama ini adalah danau kecil, terbentuk dari genangan yang tak menyatu dengan aliran utama Danau Tumi. Jadi tadi kita dari sungai sana di rawa-rawa, ini sekarang kita mau pindah lagi ke danau berikutnya. Cuman airnya surut, kandas, jadi terpaksa didorong. Saya mau dorong, cuman kaki saya terkilir, jadi tidak bisa. Kanan dulu. Ini kita didorong, kira-kira mungkin jalannya 50 meter. Kawal lah, bisa lah. Kembali spot pilihan berhasil ditemukan.
tak mudah untuk bisa masuk ke danau kecil tujuan kami. Terpaksa ketinting harus kembali didorong dan diangkat supaya bisa sampai ke danau. Susah payah seluruh anggota tim mendorong ketinting melewati dalamnya lumpur dan semak belukar. Wih, sepertinya spot yang indah untuk tinggal sang predator. Tak mau buang waktu, saya langsung melempar umpan di sudut-sudut di mana Toman biasa bersembunyi. Seperti tak mau buang kesempatan, Joko, Fauzan, dan Iwan pun juga mencoba dari gundukan-gundukan belukar tempat kaki mereka berpijak. Ya, di sini memang tak terdapat daratan yang cukup luas untuk melakukan land base. Jadi gundukan belukar pun bisa dimanfaatkan untuk casting land base. Kembali beberapa kali percobaan, saya tak membuahkan hasil. Saya pun tak habis pikir, kenapa di spot yang sangat menjanjikan ini tak ada seekor ikan pun menyambar umpan saya. Ternyata kita udah susah-susah kita dorong perahu di dalam, di ini juga nggak makan. Mungkin kemarin kita di sini berhasil dapat, tapi udah gelap ya, udah mau maghrib 5:30. Tadi kita coba berapa kali kita cash, juga nggak ikan, nggak makan juga. Terpaksa kita dorong lagi, balik lagi masuk ke danau jalur besar lagi. Namun rasa penasaran saya tak berhenti begitu saja. Kadri pun mengajak ke sisi lain dari danau ini. Rasa penasaran saya pun belum hilang, namun kali ini saya coba untuk keliling danau saja. Ternyata nelayan di sini memanfaatkan ikan hasil tangkapan untuk dibuat ikan asin. Saya pun tertarik untuk melihat proses pembuatannya. Ini di danau sini nih rata-rata kebanyakan kerandang sama toman, tapi tomannya sedikit sekali. Kita mau lihat nih, dia buat ikan asin. Kita mau lihat gimana caranya sih mereka buat itu pukatnya itu. Mereka buat pukatnya taruh di bawah, kita mau lihat. Ya, selain dengan cara memancing, para nelayan di sini memasang bubu untuk mendapatkan ikan. Bubu dan pancing adalah cara untuk mencari ikan yang ramah lingkungan. Saya pun berhasil menemui beberapa nelayan yang sedang mengambil ikan dari bubu yang telah mereka pasang. Peyang ini bukan toman ya, peyang? Bukan. Jika melihat hasil perolehan ikan dari pasang bubu, sebenarnya lokasi ini benar-benar sangat potensial. Namun yang membuat saya tak habis pikir adalah kenapa saat dipancing tak satupun ikan yang mau menyambar umpan. Serandang dan toman menjadi ikan yang paling banyak masuk dalam perangkap bubu. Ikan-ikan inilah yang menjadi bahan utama pembuatan ikan asin di sini. Dia taruh 1 minggu, terus mereka datang. 1 minggu mereka datang, terus mereka ini. Ini rencana mau dibikin apa? Bikin ikan kering, Ikan asin. ikan asin. Oh, Anak jual jadi ke pasar. jadi mereka ini rata-rata pergi ke sini, dia taruh seminggu, terus mereka buat di pondok-pondok begitu berapa hari. Ini dibuat ikan asin. Jadi mereka datang tuh cuma bawa garam, mereka buat asin, baru mereka pulang. Nanti kita lihat ke sana. Ayo kasih masuk dulu. Pasang dulu. Oh, dipasang lagi. Dipasang. Lagi gila. Ini anom nih pangkai. Oh. Udah berapa hari di sini, Pak? 1 minggu. 1 minggu? Iya. Wih. Biasa kalau mencari gitu 1 minggu baru pulang gitu. Iya, bawa pulang. Jadi mereka naruh bumbunya itu banyak sekali. Jadi ini tinggal beberapa lainnya udah pada diangkat semuanya. Selain bubu tanam, ada pula bubu apung. Kedua bubu ini memiliki fungsi dan target ikan yang berbeda. Mantap nah. Oh, kalau ini ada semua nih. Kerandang semua nih. Kerandang Pak. Nggak ada peyangnya ini. Ada dalam peyang. Iya. Nah, Wih, ini kerandang. mantap tuh Pak. Itu kerandang. Ya. Lumayan kerandangnya di sini. Ini kerandang biasa dapat paling besar berapa kilo? Paling 1 kilo. 1 kilo kerandang. Kalau peyang? Peyang sampai 3 kilo lah. Oke. Masih berapa lagi? Masih 2 Pak. Masih 2 lagi?
Jika target utama bubu tanam adalah kerandang, peyang, dan toman, bubu apung berfungsi untuk menjebak ikan-ikan kecil yang senang berenang di permukaan seperti sepat atau patong. Ada kah? Ada. Hah? Mantap. Ada tomannya tidak? Kerandang aja. Untuk Hah? kapal. Kerandang ini kapal. Kerandang? Kerandang. Kecil. Toman tidak ada? Peyang. Peyang kadeda. Ada nyonyol babi. Apa? Nyonyol babi ngarannya. Mana nyonya babi? Nah, sampean nggak lihatnya nyonyol babi. Apa ikan apa? Lain. Lain ya? Baik. Patong iwak nih. Kapal. Oh, kecil-kecil ya. Kalau ini namanya apa ini? Apanya? Ini nama bubunya ini. Tampirai. Tampirai. Kalau yang tadi Itu kalang. Kalang halus. kalang halus ini tampirai. Oh, ini spesial untuk ikan-ikan kecil nih, ya. Ini pakai umpan tidak? Pakai nio. Apa? Pakai kelapa. Oh, ini pakai kelapa. Oh, pakai bak kelapa tadi ya? Iya. Oh, jadi dikasih masuk ke kelapa di sini. Tapi sudah habis. Jadi modelnya dia pukatnya begini nih untuk ikan-ikan kecil. Biasanya juga nih ada ikan-ikan kecil, ada sepat, ada nggak tahu sejenis kayak petok papuyuh, tapi mungkin bukan papuyuh nih. Jadi dia kasih masukin kelapa di sini supaya harum. Nanti dia masuk khusus untuk ikan-ikan kecil nih. Ini dia masuk dari sini, mereka nggak bisa keluar. Ini di dalam ini masuk, ini ikannya masuk dari sini nih. Ya. Nah, ini ada pintunya. Ini ada dia masuk sini, nggak bisa keluar lagi dia. Ini kalau udah penuh baru ini dibuka. Oh, ini jadi masangnya dia berdiri begini. Ini pintunya nih. Ini masuk begini, ikannya masuk begini. Mangka ini cara pemasangannya. Nah, gimana masangnya? Nah, kalau orang Kalimantan itu masangan gini, dempet-dempet kayak ini ya. Begitu. Nyaman masuknya. Oh, Nah, Oh, dia andak tuh sebuting, pancang lah bahasa Indonesianya. dipanjang begitu. Nah, Begitu pancang. saja. Apa? Taruh udah, taruh begitu saja sudah. Taruh gini aja, sudah mau. Oh, Tapi terus- 3 hari hanya ditukoi, diangkat. Oh, 3 hari dilihat. Ada yang dilihat. tidak. Dia bawa bubunya itu yang model kayak gini 20, yang model kayak tadi dia bawa 40. Jadi dia 1 minggu dia langsung panen. Kadang-kadang ada isi, ada kadang ada. Coba sekarang saya lihat nih. Tinggal tadi, apa satu namanya, lagi. Di pondoknya dia, mereka rencananya nanti ikan-ikan mau dia belek, dibersihkan, terus mereka dijemur pakai garam. Kita mau lihat sini. Itu baik ada lagi. Dijemur mereka dapat sebagian ini. Terus mereka langsung ini habis ini mereka langsung kerja, mereka potong, bersihkan, baru taruh ikan asin. Oke, coba sekarang kita lihat ikan asin ini. Proses pembuatan ikan asin dengan bahan ikan air tawar dengan ikan laut tentunya berbeda. Dalam prosesnya, ikan-ikan seperti kerandang, toman, sepat, dan lainnya terlebih dulu dibersihkan dalam isi perutnya. Setelah itu ikan dicuci, lalu direndam dalam air garam supaya rasa asin meresap dalam daging ikan. Setelah proses perendaman, barulah ikan dijemur selama kurang lebih 3 hari. Dalam proses penjemuran, kembali ikan dilumuri garam supaya rasa asin semakin kuat. Ini 35.000 Oh, 35.000. Ikan apa? ikan kerandang. Oh, kerandang 35.000 sekilo di sini. Kalau toman, ini kan toman. Toman yang besar-besar nih 1,5 kilo, sekilo. Berapa Itu sekilo? 65.000. 65.000 lebih mahal toman. 65. Toman mungkin ya ini toman yang udah di ikan asin, mungkin ini toman-toman kira-kira antara 3 kiloan nih. 3 kilo 4 kilo lah nih. Kalau basahnya ini sekitar 2 kilo, ini 2 kalau kilo. 3 kilo. Ini 3 kiloan ya. Basahnya. Ini belum kering sekali belum? Belum kering ya? Belum. Kalau yang itu kering bujur pian. Setelah benar-benar kering, ikan asin pun siap dibawa dan dijual ke pasar. Dalam seminggu rata-rata nelayan ikan asin di sini bisa menghasilkan ikan asin sebanyak 1 pintal atau 100 kg. Mantap. Dia rata-rata hampir 10 hari, 2 minggu dia pulang, dia bisa bawa 2 kuintal, 2 karung. Apa namanya? Ikan kering. Rata-rata didominasi sama ikan kerandang katanya. Wih. 3 hari mencoba casting di Danau Tumi, ternyata Dewi Fortuna belum berada di pihak saya. Meski jarang mendapat sambaran, tak menyurutkan semangat tim untuk terus mencoba. Benar adanya, kali ini Fauzan mendapat sambaran. Mencoba troli
trolling dan berharap mendapat tapah, ternyata seekor kerandanglah yang menyambar umpannya. Tak masalah mas bro, tak ada tapah dan toman, kerandang pun jadi. Kerandang atau serandang merupakan salah satu jenis snakehead juga, namun ukurannya yang tak bisa sebesar toman membuat ikan cantik ini jarang dilirik pemancing. Giliran Iwan yang mendapat sambaran, lagi-lagi seekor serandang berhasil landed di ketinting sebelah. Luar biasa, mantap. Dalam prosesnya, memancing tak hanya soal ikan, spot, dan alam saja. Kali ini saya merasakan bagaimana faktor keberuntungan juga menjadi penentu keberhasilan.